Mampukah The Citizens Manchester City lolos ke babak semifinal di UCL, termasuk juga Liverpool bisa mengikuti langkah dari City? Dan ini tantangan bagi dua klub asal Inggris untuk bisa membuktikan kehebatan mereka di saat mereka akan berhadapan dengan Dortmund dan juga akan bertarung dengan Real Madrid. Hola, ketemu dengan saya Ropan. Kita akan berbicara soal menyambut babak perempat final Liga Champions sebelum masuk ke semifinal, di mana ada dua pertandingan mengawali pada tanggal 7 ya. Di Inggris ada dua wakil yang akan bertarung, yang akan menghadapi lawan-lawannya dengan dua jadwal yang berbeda, stadion yang berbeda. Di Etihad, Manchester City itu akan menjamu Borussia Dortmund. Sementara di Alfredo Di Stefano di Madrid, Real Madrid akan menjamu wakil Inggris lainnya, The Reds, Liverpool. Ini menarik karena memungkinkan bahwa dua wakil Inggris ini bisa melaju ke babak semifinal kalau mereka bisa mengatasi lawan-lawannya saya sebut tadi, Dortmund dan juga Madrid. Saya akan memulai dengan pertarungan antara Manchester City saat mereka menjamu Borussia Dortmund. Di atas kertas pasti banyak yang mengunggulkan City. Ya, wajar City akan menjamu Dortmund sebagai tuan rumah. Mereka begitu fantastis bermain di IPL, ya, tidak terkalahkan sejauh ini. Bahkan mereka diambang juara di IPL setelah mereka unggul 14 poin dari rival terdekat mereka MU, dan memungkinkan mereka bahkan untuk bisa merebut 4 piala sekaligus pada musim ini. Mereka akan bertarung melawan Spurs di Piala Liga di akhir April. Kemudian mereka akan juga tampil babak semifinal melawan Leicester di Piala FA, dan ada dua gelar lagi, IPL dan juga di Liga Champions. Nah, kalau bicara soal peluang, saya katakan bahwa ini 60-40 buat Manchester City ketika mereka bermain di Etihad. Ya, kita tahu semua kedalaman skuad dari City. Tidak perlu lagi disangsikan bahwa mereka punya starting 11 yang kuat dengan Pep Guardiola sebagai arsitek. Yang menarik saya mau lihat bahwa sejauh mana Edin Terzic sebagai arsitek dari Dortmund ini mampu untuk bisa menjebol gawang Ederson Moraes. Itu yang kita tidak lihat. Akan lihat di sini bahwa taktik yang akan dimainkan oleh Terzic dalam pertandingan ketika mereka di Etihad ini yang akan diuji. Ya, pola yang akan dimainkan, saya pikir dia tidak akan berani bermain dengan 4-3-3. Pasti dia akan bermain dengan 4-1. Kemudian ada 3 juga gelandang di sini, dan juga ada 2 striker ya. Kita bisa lihat 2 striker yang ada di depan. Atau dia akan bermain dengan memperkuat gelandang mereka dengan 4 gelandang sekaligus, 4-4-2. Karena kita tahu bersama City punya kekuatan dengan permainan lini tengah mereka yang sangat kuat. Jadi mereka tanpa Aguero, tanpa juga Gabriel Jesus, mereka tetap kuat karena punya gelandang yang kalau dirotasi oleh Pep tuh sangat baik ya. Kita tinggal melihat apakah Pep akan memainkan salah satu di antara Gabriel Jesus atau Aguero dalam pertandingan ini ya. Tapi saya tidak akan melihat dulu situ, kita akan melihat bahwa Dortmund bisa nggak mereka bisa menang dalam pertandingan di Etihad, karena memang agak sulit untuk bisa mengalahkan di Etihad ya. Imbang aja udah bagus bagi Dortmund. Nah, di belakang Burki akan bermain sebagai penjaga gawang. Kalau kita bicara 4 pemain belakang flat, siapa yang akan dimainkan oleh Terzic? Mungkin Nico Schulz di kiri ya. Kemudian Thomas Meunier akan ada di kanan. 2 center back mereka mungkin akan ditempati oleh Mats Hummels dan Emre Can. Walaupun saya lihat mereka punya Akanji. Schulz bisa bergantian dengan Can di kiri atau Akanji akan masuk, tapi saya menempatkan Can lebih dulu dan Mats Hummels. Di depan mereka ada Mahmoud Dahoud, ya, gelandang yang lebih bertahan. Kemudian ada Thorgan Hazard yang akan bermain di gelandang. Kalaupun bermain dengan 4-1-4-1, ini juga bagus dengan Haaland yang berada di depan sebagai predator, ya, untuk bisa mengganggu konsentrasi Ruben Dias, John Stones atau Aymeric Laporte jika Pep
memainkan dengan 3 back, tapi biasanya dengan 4 back karena ada Kyle Walker juga yang bisa dimainkan di sana. Di kiri ada Zinchenko. Tapi kembali ke Dortmund dengan Dahoud sebagai gelandang bertahan, ada Thorgan Hazard, kemudian ada Julian Brandt juga akan bermain di sana, ada Jude Bellingham yang juga bisa dimainkan, ya, dan Giovanni Reina, anak muda ini dari Amerika yang bisa tempat punya kecepatan bersama Jude Bellingham yang juga dipanggil internasional Inggris. Jadi dengan 4 pemain ini dan Haaland depan, saya pikir ini adalah formasi starting 11 terbaik yang harus ditampilkan oleh Edin Terzic. Bola-bola pasti akan ke Haaland, tetapi kecepatan dari pemain-pemain anak muda ini yang kita tunggu. Syukur-syukur kalau Jadon Sancho sudah sembuh dan balik bermain bersama dengan Dortmund, atau kapten kesebelasan mereka Marco Reus yang akan dimainkan. Apa yang harus dilakukan ketika mereka berhadapan dengan pemain-pemain yang sangat kuat ya dalam menahan bola, penguasaan bola dari City? Ya pasti City akan unggul dalam penguasaan bola dalam pertandingan ini. City punya kekuatan dengan Kevin De Bruyne kalau bermain dari tengah dan juga Ilkay Gundogan. Dua pemain ini yang harus diantisipasi. Ilkay Gundogan adalah mantan pemain Dortmund ketika masih ditangani oleh Jurgen Klopp saat itu. Kemudian dia pindah pada 2016-2017 ketika Pep datang pertama kali di City. Ya, Ilkay ini yang menjadi top skor di City. Ini yang harus diawasi. Nah, siapa yang akan mengawasi dia? Mahmoud Dahoud yang harus bisa mengawasi pergerakan dari seorang Ilkay Gundogan yang sangat baik sekali. Pengatur ritme permainan dari City, kalau De Bruyne dimainkan, pasti De Bruyne yang akan mengatur permainan. Ya. Jadi dua pemain ini yang harus bisa dimatikan. Tergantung Terzic untuk bisa menginstruksikan siapa yang akan mematikan. Jika De Bruyne dan Gundogan dimatikan, ini juga akan mengurangi daya dobrak dari City. Walaupun kita tahu sama bahwa City tidak akan bergantung kepada De Bruyne dan juga dengan Gundogan. Ya karena mereka masih punya Rodri di tengah, kalaupun ada di depan ada Sterling, ada Phil Foden, bisa bergantian dengan Riyad Mahrez, ada Ferran Torres yang akan datang dari bench. Jadi memang kekuatan mereka sangat kuat ya. Apalagi mereka ada Aguero atau dengan Gabriel Jesus. Tinggal apa yang akan dimainkan oleh Pep, terserah Pep ya. Bermain dengan 3 back juga di belakang oke, dengan 4 back juga oke, tetapi kalau De Bruyne dimainkan lebih awal dan Gundogan, ini yang harus dimatikan. Dahoud dan mungkin Jude Bellingham yang bisa mengikuti pergerakan dari dua pemain ini. Jika ini bisa dilakukan, mereka bisa mendapatkan hasil yang saya pikir paling tidak menahan imbang bisa mereka lakukan. Untuk menang sulit saya pikir ya, agak sulit walaupun dalam sepak bola sekali lagi semua itu bisa terjadi. Jadi saya pikir itu kuncinya bagaimana mereka bisa menghadang City dengan mematikan pergerakan dua pemain ini. Jadi kalau itu sudah dilakukan dengan baik dan tentunya koordinasi di belakang harus kuat karena baik Emre Can dan juga Mats Hummels agak pelan ya, agak lambat bermain. Nah, ini yang takutkan. Phil Foden sangat cepat, apalagi pergerakan Riyad Mahrez, belum lagi mereka punya Bernardo Silva yang sangat baik ya. Ini yang memang betul-betul harus dibutuhkan konsentrasi bagi pemain-pemain Dortmund karena mereka bermain susah payah ya di babak 16 besar melawan Sevilla sebelum mereka lolos ke perempat final. Dan pasti Pep tahu atau Gundogan tahu bagaimana cara untuk bisa mengalahkan Dortmund. Disinilah perjudian Dortmund. Kalah dengan telak 2 atau 3 mereka habis. Walaupun mereka akan bermain di kandang, tidak mudah untuk bisa mengalahkan City. Jadi kunci mereka menahan imbang saja sudah cukup. Tetapi mampukah Bellingham atau Reina atau Dahoud di sini bisa mematikan pergerakan dari Gundogan dan Kevin De Bruyne? Karena ini yang menjadi sentral kekuatan bagi City. Jika itu dilakukan, saya pikir ini bisa berjalan dengan baik dan seru. Tetapi sekali lagi, saya mengatakan bahwa persentase 60-40 untuk City. Nah, kemudian bagaimana dengan Liverpool? Liverpool akan bermain di Madrid. Madrid tidak memainkan kapten kesebelasan mereka, Sergio Ramos. Mungkin Nacho dan Varane akan bermain di sana. Ferland Mendy akan bermain di kiri dan juga Lucas Vazquez di kanan. Thibaut Courtois sebagai kiper. Di depan dua center back ada Casemiro. Kemudian mungkin ada Valverde dan juga ada Toni Kroos. Di depannya lagi mungkin akan didorong sedikit ke depan adalah Luka Modric untuk bisa mendampingi Benzema dan juga Vinicius Junior. Isco dan juga Asensio mungkin akan bangkit dari bench, tapi tergantung dari Zidane. Tetapi saya masih meyakini bahwa Liverpool bisa melakukan yang terbaik. Mereka bisa mengalahkan Leipzig, kemudian lagi bagus kalau bermain tandang di IPL, 2 tandang terakhir mereka oke, dan inilah
kesempatan terakhir bagi pasukan Klopp. Jika mereka ingin mendapatkan trofi, mereka harus bisa menghadang Real Madrid. Dan ini mereka punya motivasi yang kuat, satu-satunya harapan. Dan saya pikir mereka bisa lakukan. Walaupun mungkin tanpa Hendo, kalau Hendo datang sudah dari cedera jauh lebih bagus. Tapi lini tengah bagi Liverpool juga harus fokus. Fabinho, Thiago, dan juga Wijnaldum. Ini harus betul-betul bisa bertarung dengan Kroos, dengan Casemiro, dengan Modric. Pertarungan ini yang kita akan lihat sangat seru tentunya. Tapi kuncinya saya mengira dengan 4-3-3 dan dimainkan Klopp seperti biasanya ada di Salah, Mane, dan juga Diogo Jota. Kalau Jota dimainkan lebih awal karena Jota lagi bagus-bagusnya di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa bersama dengan Portugal, selalu bisa membuat gol, dan 3 gol dia buat dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ini satu hal yang bagus kalau Jota dimainkan. Tinggal di belakang, saya pikir tidak boleh bermain-main, tidak boleh lagi Fabinho ditarik ke belakang. Sudah ada Ozan Kabak ya, dan Nat Phillips. 2 ini suka bagus. Ada clean sheet dalam 3 pertandingan terakhir, bahkan dengan Leipzig 2 pertandingan mereka main bagus ya. Dan ini menjadi ujian tentunya bagi Ozan Kabak dan Nat Phillips di saat mereka akan menghadapi Real Madrid. Real Madrid ini yang mengalahkan mereka di final 2017-2018 di Kiev Liga Champions ketika mereka kalah dengan 3-1 dan ada blunder 2 kali dari Loris Karius, itu penjaga gawang dari Liverpool. Jadi dengan Kabak dan bersama dengan Nat Phillips ini menjadi ujian apakah mereka mampu bermain bagus seperti melawan Leipzig atau ketika melawan Sheffield atau ketika mereka mengalahkan Wolves. Tapi 2 wingback tentunya berjalan dengan bagus, Alexander Arnold dan juga dengan Robo yang harus bisa mengawasi pergerakan dari Vinicius juga yang bisa bergerak dari kiri, atau bahkan dengan datangnya Valverde dari sisi kanan ya. Sementara Kabak harus mengawasi seorang Benzema, goal getter dari Real Madrid. Lalu siapa yang akan memenangkan pertandingan nanti? Saya pikir ini 50-50. Bisa imbang ya, bisa imbang antara kedua tim. Jadi 50-50 ya. Tergantung bagaimana. Kalau sampai Liverpool bisa menang, ini akan lebih bagus. Akan memudahkan mereka seminggu kemudian untuk bisa menjamu di Anfield. Tetapi saya melihat bahwa persentase imbang itu sangat wajar untuk dilakukan dalam pertandingan ini, karena Madrid akan berusaha untuk menang. Akan rugi bagi Madrid jika mereka kalah atau bermain imbang ya. Tetapi Liverpool kalaupun kalah 2-1, mereka bisa membuat 1 gol balas. Ini akan berguna sekali ketika mereka menjamu Madrid di Anfield dan mereka cukup menang 1-0 untuk bisa lolos. Bagaimana mereka bisa menjadi juara Eropa ya, ketika mereka kalah 3-0 melawan Barcelona, kemudian mereka menghantam Barcelona 4-0 di Anfield. Mungkin saja itu bisa terjadi karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bisa menjadi juara, sehingga kalau mereka terlempar dari 4 besar di klasemen IPL dengan juara yang ada di Liga Champions, mereka akan maju sebagai wakil Inggris. Ada 5 wakil Inggris yang akan bertarung di next Liga Champions pada musim yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang semifinal pertama antara City melawan Dortmund dan Madrid menjamu Liverpool. Kita akan berbicara nantinya untuk semifinal berikutnya yang melibatkan antara Porto dan juga Chelsea dan Munchen serta PSG. Jangan lupa Anda untuk like, memberikan komentar-komentar positif, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.